kita mulai aja ya untuk hari ini, pertemuan untuk hari ini. Saya minta tolong salah satu dari kalian untuk pimpin doa sebelum kita mulai hari ini. Jadi mungkin juga saya saja sebelum kita berdoa dulu. Menurut seperti yang berdoa, dipersilahkan. Berdoa tidak bisa dicukupkan. Ya, terima kasih semuanya. Saya terima kasih sudah dibuatkan link ya. Kemudian yang sudah saya ajar kemarin kelas apa? Kelas B ya? Benar, kelas B. Iya, Bu. Kelas B, ya kelas B juga mau bergabung. Alhamdulillah, terima kasih. Terus kemarin ada yang keberatan untuk pagi ya. Mungkin saya kasih ini ya, saya kasih woro-woro ya. Mungkin nanti saya karena ada kesibukan dari PENS gitu atau saya harus melakukan aktivitas ini apa kegiatan yang lain untuk PENS gitu ya. Nah, nanti saya tiba-tiba seperti ini, saya tiba-tiba jam 9 gitu saya harus rapat dengan diksi gitu ya. Jadi saya mohon dimaklumi kadang saya minta kuliah jam 6 pagi, bisa kamu tanyakan ke senior kalian. Saya kadang kalau nggak bisa jam yang malam saya kena kena PJJ gitu, saya jam 6 pagi gitu ya. Sebelum ini saya jam 6 pagi sampai jam 8. Itu sudah saya lakukan untuk senior kalian ya. Jadi saya minta pengertiannya karena pas kesibukan saya full gitu, saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya hanya bisanya ya pagi itu gitu. Ya mungkin kalian masih bangun tidur atau apa, kalau pas online no problem gitu ya. Tapi kalau ke kampus mungkin saya masih memikirkan yang lain ya, nanti misalkan kita luring gitu ya. Jadi saya terima kasih sudah mau gabung hari ini gitu ya. Dan karena ini ya ada beberapa kan sekarang saya disuruh membantu manajemen di unit sertifikasi ya, di unit sertifikasi. Nah, di unit sertifikasi saya kan harus menghandle beberapa kegiatan yang berkaitan dengan PTPV dengan diksi. Itu yang pertama, mungkin dengan mitra atau dengan apa. Nah, karena kesibukan itu mungkin tiba-tiba saya harus ada rapat mendadak, itu yang pertama. Yang kedua, saya juga punya kegiatan dengan diksi, mungkin kegiatan yang misalkan penelitian, matching fund gitu ya. Saya harus kemana. Nah, itu yang tidak bisa saya tinggalkan, tiba-tiba saya harus ada meet atau kemana, saya harus dengan mitra ya. Saya harus dengan mitra. Mungkin saya ceritakan untuk berapa tahun ya, sudah jalan 1 tahun lebih ya saya bermitra dengan PT Telkom ya. Mungkin ada beberapa mahasiswa yang sudah tahu saya, Pak Widi gitu, sama senior kalian itu kan lagi mengerjakan proyeknya dengan PT Telkom yang kemarin saya menang kami ya, bukan saya ya, kami itu menang di Kominfo Bislator. Kemudian kemarin ikut matching fund, terus ini kayaknya mau diajukan produk untuk ini ya, untuk produk untuk bangga dalam negeri. Kemudian dari situ kan sekarang ada beberapa proyek yang harus saya handle gitu ya. Nah, proyeknya itu saya masukkan ke PA. Mungkin kalau teman-teman yang mau gabung PA nanti dengan tim saya. Nah, PA-nya itu saya mesti mengambil problem dari industri gitu ya. Problemnya dari industri, dari PT Telkom, dari XL atau dari mitranya, dari beberapa dinas saya, dari Dinas Lingkungan Hidup, dari Dinas PUPR gitu ya. Nah, nanti seperti itu. Nah, untuk pertemuan kali ini mungkin yang kelas B sudah saya terangkan ya, mungkin kelas A nanti saya terangkan sekilas, tapi ada satu poin yang penting yang akan saya jelaskan ya tentang model bisnis ya, model bisnis. Mungkin ini sebenarnya cocok itu di kewirausahaan, tapi saya tidak mau menggantungkan di kewirausahaan, nanti akan saya handle juga di sini ya. Tujuan saya dari PSD ini kalian tuh sudah
tahu kerangka berpikirnya itu mau kemana gitu ya. Saya tidak hanya memberikan materi aja, tapi nanti itu menjadi suatu problem solving gitu ya. Oke, nggak terlalu lama, saya langsung ke ini, ke PPT. Saya izin share screen ya. PPT untuk materinya nanti setelah ini ya, materi kuliahnya seperti apa ya. Oke, ini agak buram ya. Ini saya dapatkan. Kenapa ini saya kasihkan gitu ya? Latar belakangnya saya cita-cita saya ya, latar belakang saya itu supaya di Prodi Teknik Telekomunikasi itu ada environment atau ada kerangka berpikir bahwa yang kita lakukan itu bisa diterapkan di masyarakat gitu ya, bisa diterapkan di masyarakat. Nah, untuk menerapkan di masyarakat itu ada beberapa langkah ya. Kebetulan saya kemarin sudah ikut Kominfo Bislator ya, timnya dari PENS itu bertandingnya tidak dengan universitas gitu ya, tapi dengan PT ya, PT yang sudah ada, PT yang sudah berjualan gitu ya. Nah itu 1 tahun saya mempelajari tentang bagaimana mengcreate ya menghilirisasi dari penelitian sampai ke sampai ke customernya ya. Itu pun saya merasakan ini perlu saya berikan ke mahasiswa gitu ya. Sebenarnya di kewirausahaan tuh, cuma kewirausahaan kalian siapa dosennya? Boleh tahu? Kelas AB? Izin menjawab, belum ada mata kuliah kewirausahaan, Bu. Belum ya? Oke. Tidak apa-apa berarti ya. Jadi ini saya sisipkan ya. Saya sisipkan goal saya nanti apa itu ada. Jadi minimal kalian sudah terinfluen ya, terinfluen. Jadi sudah saya kasih masukan, sudah bisa berpikir dari kelas 2. Dari kelas 2 itu sudah mulai berpikir, saya mau ngapain? Mungkin nanti ke depannya kalian jadi entrepreneurship, tapi entrepreneurship-nya yang di bidang teknologi. Mungkin ada yang mau yang perempuan mau entrepreneurship ke mana? Ke makanan juga boleh, kuliner atau apa. Nah, itu sudah ada kerangkanya, sudah saya titipkan di sini. Jadi mulai dari ide, kemudian konsep, kemudian kita validasi sampai mendevelop gitu ya. Nanti akan saya berikan. Tapi ini tidak semua ya. Kalau ini semua itu materinya terlalu banyak. Oke, next ya. Nah, ini kerangka customer development ya. Kerangka customer development yang pertama itu adalah customer-nya. Kita mencari customer. Di sini yang saya tekankan adalah ini problem solution fit ini ya. Kenapa saya buat satu kelompok 3 orang ya, kemudian kalian harus mencari apa? Kelas A kemarin kan saya suruh cari problemnya apa ya, ini ya, ini yang di awalnya ini ya, problem solution fit kita mencari, kemudian MPV ya, kita bikin MPV-nya, kemudian nanti dari yang kita dapatkan ini nanti kita validasi ya, kita validasi apakah benar ketika kita sudah jadi prototipenya, kita balikan lagi ke customer, sudahkah sesuai yang ditunjuk yang diinginkan oleh customer itu. Oh ternyata kurang ini, kurang A, kurang B, kurang C. Oh saya nggak pengen tampilannya seperti ini, itu masih mending. Tapi nanti ternyata setelah jadi prototipe itu customer-nya ngomong saya nggak butuh itu. Nah itu yang paling ini ya, yang harus kita hindari. Jadi problem yang di PSD ini kalian saya create di sini, nih di sini problem solution fit sama nanti validasi ya, minimal sekali 2 kali, minimal itu nanti sampai 16 minggu itu tapi bertahap, tidak langsung nindak. Nanti setiap minggu kalian harus harus laporan ke saya seperti apa ya, walaupun itu dalam bentuk yang sederhana gitu ya. Jadi kita mendapatkan problem ya dari customer gitu ya, nanti kita validasi ya. Nah, ketika validasi itu butuh apa saja, kalau nggak sesuai tadi kita pivot lagi sampai kita mendapatkan iterasi yang dibutuhkan oleh customer itu tadi. Nah,
Kemudian nanti ada customer creation. Customer creation ini berarti kita bisa scale up ya. Kita mengeksekusi secara besar. Kalau skala besar enggak. Nah, ini kalau ini saya enggak meng-create ke sini ya. Saya hanya berpijak di sini. Saya berpijak di sini. Saya berpijak di sini. Nanti hanya saya ini saya ini aja. Kita diskusi problemnya apa, ininya apa, kemudian nanti itu menjadi satu proyek kalian yang harus kalian selesaikan gitu ya. Di minggu 16 ya. Oke. Cara berpikirnya gimana? Cara berpikirnya dengan design thinking ya. Dengan design thinking ini adalah salah satu metode ya yang kita gunakan untuk memastikan solusinya yang kita kembangkan itu sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna, bukan based on kita gitu lah. Selama ini itu kan based on kita. Saya pengen meng-create aplikasi X gitu ya. Itu based on pembuat. Padahal di customer itu nggak sesuai gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mencari empathize ini dulu. Kita cari empathize ini dulu. Kita cari empathize ya, empathize dari customer-nya, kemudian kita definisikan ya, kita definisikan problemnya apa, kemudian solusinya apa. Nah, ini kan minggu 1 2 ini kan harus kalian cari kemarin. Saya tugaskan untuk mencari ini, empathize-nya ini apa. Ya, kalian mau meng-create sesuatu misalkan. Kalian meng-create sesuatu, kalian mau membuat sesuatu. Nah, itu sudah diperlukan oleh customer enggak gitu ya. Harus kita cari empathize-nya. Kita definisikan, kemudian idenya itu nanti seperti apa. Idenya ini apa? Idenya ini adalah untuk menyelesaikan problemnya ini. Ya. Problemnya dari customer ini. Idenya apa? Kemudian berupa prototipe-nya apa? Prototipe ini nanti apakah ada enggak di pasaran? Oh, ternyata sudah ada dan kalian kalah bersaing. Ya, sebelum mencetuskan ide itu, kalian harus cari pesaingnya. Pesaingnya seperti apa? Nah, pesaingnya seperti apa itu harus tahu. Kita harus punya pasar. Pasarnya siapa ini? Pasarnya siapa? Oh, misalkan apa ya? Gojek gitu ya. Gojek sama Grab gitu ya. Sama-sama dua aplikasi, dia punya macam-macam, bla bla bla. Dia punya ini ya, punya punya ekspedisi gitu ya, pengantaran, kemudian dia punya makanan ya, hampir mirip, tapi sama-sama bisa jalan. Karena apa? Dia punya customer masing-masing. Ya, dia punya customer masing-masing. Nah, sekarang mulai lagi siapa? Shopee. Shopee itu sudah mulai ke food juga ya. Selain dia ini jualan bla bla bla, dia punya food juga. Ya. Dia punya food, tapi dia tidak pengantaran. Nah, itu aplikasi-aplikasi seperti itu dia punya market sendiri-sendiri ya. Dia punya market sendiri-sendiri. Jadi di sini harus didefinisikan dari empathize-nya, kemudian kita definisikan apa yang akan kita buat, kemudian idenya apa. Itu harus ada positif negatifnya apa. Nanti harus kalian tuliskan ya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk PMC ya. Nanti terakhir ke PMC. Oke, nanti prototype. Prototype ini apa? Prototype ini sesuatu yang kalian buat ya, sesuatu yang kalian buat ya, yang kalian buat nanti yang akan kalian ujikan ya, akan dites ya. Tes lagi nanti ini berhubungan ke empathizing-nya awal juga. Apakah sudah sesuai apa enggak? Oh, belum, berarti pivot lagi. Kita definisikan lagi, ke ide lagi. Kita rubah mungkin hanya fiturnya aja. Goal-nya tetap sama, mungkin fiturnya yang berbeda-beda. Nah, itu seperti itu. Nah, ini ada langkah-langkahnya seperti ini. Ada empathize, kita definisikan apa, kemudian idenya seperti apa, prototipenya seperti apa, kemudian kita tes tes awal ke mana? Ke customer-nya. Oke. Nah, untuk mencari customer, kita harus mengisi customer persona. Ya, customer persona ini kalau bisa jangan temennya ya, jangan temennya. Tapi ini adalah profil dari calon penggunanya atau pelanggannya. Ya. Ini bisa membantu atau membayangkan profil pelanggan yang dituju, sehingga bisa merancang produk atau model bisnis yang tepat.
dia siapa, kemudian apa dia sebagai apa ininya biasanya biografinya, kemudian dari customer-nya ini itu keluar empathize-nya apa, ya empathize-nya apa. Contohnya ya, yang sudah saya lakukan itu saya dengan dinas PUPR ya, dengan dinas PU ya, tentang perangkat survei kerusakan jalan yang saya kerjakan itu. Nah, itu kalau dari dinas PU gitu ya, dari dinas PU itu setiap tahun harus melakukan survei. Nah, surveinya dengan apa? Surveinya satu dengan pihak ketiga, membayari pihak ketiga. Kemudian pihak ketiga melakukan survei apa? Melakukan survei dengan memvideo, ya, memvideo. Nah, nanti dilihat kerusakan jalannya, jalan berlubangnya berapa, kemudian retaknya berapa, ini berapa, dihitung manual, gitu ya, dihitung manual. Nah, itu yang terjadi selama ini dan itu dilakukan dan itu pekerjaan rutin setiap tahun ya, setiap tahun itu harus diajukan oleh semua dinas untuk mendapatkan pendanaan perbaikan jalan. Nah, dari situ kan ada problem dari ini dari apa? Dari customer ya, dari customer sehingga saya mengusulkan untuk menggunakan AI di situ ya. Tim kita mengusulkan untuk menggunakan AI. Kita gunakan AI, kemudian nanti sampai ketemu yang seperti diinginkan oleh dinas PU itu. Nah, seperti itu ya. Kita mencari apa yang dilakukan oleh pelanggan customer-nya itu apa, kemudian yang diinginkan problemnya apa, yang diinginkan itu apa. Itu apakah sehari dua hari, sekali dua kali? Enggak, saya looping berkali-kali ya, dan di beberapa dinas ya sudah saya lakukan. Saya beberapa dinas di provinsi, kemudian di dinas Jawa Timur itu saya ambil 5 titik dari Banyuwangi, terus mana itu ada beberapa titik yang yang saya ambil sampel. Nah, nanti kalian gimana gitu ya? Apakah seperti itu? Tidak, saya hanya tidak ini ya tidak, kalau saya tadi kan dengan dinas ya, kalau misalkan kalian bisa lakuin ya alhamdulillah, berarti kan itu effort kalian yang saya nilai itu adalah tinggi. Misalkan kalian hanya ini ya beberapa yang bisa kalian, misalkan kalian dengan pedagang atau dengan apa boleh ya, atau dengan siapa ya, tapi jangan temannya kalau bisa ya. Ini supaya apa? Supaya nggak salah, nggak miss. Oh, ini aja tak kasih problem. Enggak, ya. Gitu ya. Memang benar-benar dia butuh gitu ya, yang dibutuhkan. Gitu. Dari sini ada pertanyaan enggak? Langsung aja. Tanya Orek. Kalau enggak tanya itu berarti belum mikir. Oke, next saya lanjutkan. Biasanya saya lakukan dengan apa? Saya lakukan dengan interview ya. Saya lakukan dengan interview dan ini membutuhkan skill membutuhkan skill publik ya. Kenapa kalian saya kasih tugas ini? Ya, ini untuk kalian belajar ya. Kalian bisa belajar ya. Kalian bisa belajar, kalian bisa mengasah skillnya gimana kalian menginterview seseorang ya, walaupun itu temannya, tapi kalau bisa temannya juga sampai dapat insight-nya apa sih ya, bisa menceritakan ini ya, dengan menceritakan yang dilakukan dia apa ya. Sebenarnya sekalian sudah punya ide ya, saya pengen buat ini, coba sih saya validasi ke customer, butuh enggak? Oh butuh. Misalkan brownies ya, brownies kukus gitu ya. Semua itu punya brownies kukus ya. Yang dulu itu cuma ada di Bandung brownies kukus. Kemudian ada lapis Surabaya. Dia kan dia tetap laku. Kenapa? Dia punya pasar sendiri. Ini ketika brownies kukus di Bandung itu tidak membuka cabang, itu membuat peluang di di customernya di level saingan ya, di saingan bisnisnya. Kemudian yang lapis kukus harganya kan dia lebih murah dibandingkan dengan
brownies kukusnya yang Bandung, bener enggak? Nah, tapi dia punya market. Oh, ternyata dia tanya-tanya orang. Nah, kalau brownies kukus ini gimana? Kalau butuh, oh saya perlu oleh-oleh ya, saya perlu oleh-oleh dengan harga sekian. Kalau ibu kalau mau oleh-oleh, oleh-olehnya pengen apa sih? Oh saya pengennya oleh-oleh yang menunjukkan khasnya daerah. Atau misalkan apa bu? Makanan atau ini, oh makanan. Misalkan makanannya seperti apa? Oh misalkan kayak kue gitu bisa apa? Mau nggak? Oh ini. Nah itu dengan apa? Dengan storytelling ya, storytelling. Dengan apa? Customernya menceritakan yang diinginkan itu apa. Nah, ini kan kalian butuh skill ya. Jadi di sini saya membekali kalian seperti itu ya. Saya asah ya, setidaknya kalian harus belajar juga untuk menginterview seseorang ya. Kemudian di situ harus terjadi ini ya, interaktif interview ya, interview. Nah, kalau bisa kalian itu ini mengarahkan tapi tidak terlalu mengarahkan. Oh, kalau kalian punya ide seperti nah, itu kalau bisa dalam bentuk apa? Kalau survei itu susah ya, susah. Lebih mudah dengan cerita. Kalau dengan cerita itu lebih gampang, dia kan merasa tidak tertulis gitu ya. Dengan tidak tertulis dan kalian bisa mengopen beberapa pertanyaan kan lebih mudah ya. Kalau dengan kuesioner kan tertutup, tapi setidaknya ketika kalian akan melakukan interview, poinnya sudah kalian tulis gitu ya. Poinnya sudah kalian tulis, dan kalau ketemu dengan customer yang susah untuk didapatkan insight, kalian harus men-trigger sesuatu yang sehingga dia itu mau menceritakan, oh ini loh kesulitan saya di sini 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 sini. Oh ternyata ini saya itu susah untuk melakukan A B C D gitu ya. Iya, ini bisa dipahami, bisa ya. Oke. Jadi yang kalian lakukan adalah ya mencari spesifik ya apa yang sudah dilakukan di masa lalu, kemudian kalian menjawab problemnya, kemudian mempelajari, kemudian bertanya, mendengarkan dan merecord ya. Jangan kalian kasih ini ya, kamu memberikan ini apa teori-teori yang akan datang itu enggak, tapi kalian dengarkan dulu ya. Boleh kasih ide tapi jangan mendominan ya. Ini interview ini gampang-gampang susah gitu ya, gampang-gampang susah. Kadang kalau dengan yang saya lakuin, kalau dengan beberapa petinggi itu agak susah ya, pelan-pelan, tapi akhirnya beliaunya mau berkata gitu ya. Yang lama itu kalau menutup diri, enggak saya enggak mau, wah itu pusing ya itu. Oh enggak bisa, ini sudah enggak bisa. Wah, biasanya kan ketemu dengan orang yang berbeda masa, berbeda umur, berbeda pandangan, orangnya tidak open minded, wah sudah buyar itu. Kita ngapain gini-gini. Saya ingat ini satu yang create Gojek. Yang create Gojek itu alumninya IT kalau tidak salah dulu, alumninya IT. Salah satu ini ketua kepala divisinya yang di Jakarta. Jadi pembicara di PENS. Nah, waktu itu saya kan belum ngeh harus melakukan itu ya. Saya tanya, gimana Mbak untuk untuk mendapatkan ide yang ada di Gojek itu supaya ini, karena dia harus meng-create ide ya, setiap saat dia harus meng-create idenya harus tumbuh. Saya tanya itu, jawabannya apa? Saya Bu yang tidak pernah saya lakukan ya, saya itu kan dari teknik dari PEN, alumni PEN teknik, dan saya dituntut untuk membaca tentang ini kewirausahaan. Setiap 1 minggu saya itu ditarget membaca buku tentang itu, pasar modal, tentang keuangan, tentang kewirausahaan, itu disuruh membaca gitulah, supaya ada ide untuk meng-create sesuatu. Saya waktu itu gini,
Berarti ada sesuatu hal yang tidak yang dulunya kuliah tidak dipelajari, ternyata ketika bekerja harus dipelajari gitu ya. Kalau IT-nya jago lah, jago. Tapi orang IT jago tapi dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus di-create kan tidak mungkin gitu ya. Padahal dia harus meng-create ide. Nah, itu. Terus saya tanya lagi, terus untuk mendapatkan ide itu gimana, Mbak? Saya itu kadang pergi ke ini pedagang-pedagang kecil kan dia kalau Gojek itu kan menyasar ke bawah ya untuk ekonomi bawah ya, misalkan transportasi kan dia ada yang yang menengah, atas, juga ini ya middle juga ada. Nah, dia yang meng-create yang ekonomi yang bawah, UMKM gitu ya, atau pedagang yang pinggir. Nah, itu dia cangkruk, beli makanannya, terus waktu untuk ini loh, mendaftarkan ke ini loh, mitranya Gojek itu loh, mitranya Gojek itu sebagai pedagang. Itu dia harus meng-create itu lama. Dia ini cangkruan di tukang gorengan, di warung-warung tertentu gitu ya, nanyain problemnya apa, pengennya apa, untuk meningkatkan pendapatannya itu dia pengen pendapatannya meningkat enggak, iya, terus gimana, terus yang dikendala apa, kendalanya dia enggak bisa buka rekening, sampai itu mbaknya itu sampai ngajak ke nganterkan bapak-bapak atau ibu-ibu yang punya warung itu ke mana ke bank untuk buka rekening gitu ya, sampai meng-create itu jadi yang GoFood itu sampai sekarang ini gitu ya. Itu berapa tahun yang lalu ya? Lama, waktu itu masih baru-barunya GoFood yang itu masih di Jakarta, waktu itu masih di Jakarta, skala kecil. Proyeknya nggak kurang bagus, perbaiki lagi sampai sebesar sekarang ini. Itu caranya meng-create gitu ya. Oke, ada pertanyaan dari sini? Nah, ini nanti kalian, halo, ya, ada yang mau tanya? Ingin bertanya, Bung. Apakah ada cara selain interview sama survei tadi untuk mencari customer personanya? Selain dua tadi ya, caranya ya. Kalau menurut saya ya yang paling ini harus datang ya, kayak video call gitu. Kalau jauh ya kalian harus video call atau apa, atau nanti ada cara yang lain ya, ada cara yang lain. Oke ya, itu saya keep. Setelah ini saya kasih ini. Kalau itu kan mencari ide baru gitu ya, itu mencari ide baru. Nanti kalau dari ide baru tadi itu ketemunya ke empathy map ini, memetakan pikiran, perasaan, tindakan dan ucapan dari calon pengguna. Nah, ini yang dikatakan apa, yang dipikirkan apa, feel-nya apa, yang dilakukan apa, ini usernya ya. Ini untuk mempermudah Untuk mempermudah mengetahui kebutuhan dan preferensi dari calon pelanggan. Ya, ini yang dilakukan apa? Ini nanti ketemu goalnya ya. Nanti ini saya carikan yang lebih detail lagi ya. Kemudian, nah ini tadi pertanyaannya. Siapa tadi Mbak? Siapa? Saya nggak bisa. Lisa lah. Ya. Siapa? Lisa lah. Oh iya, Mbak Lisa lah tadi. Kalau misal itu tadi ide new ya, ide new. Atau kalian mau memperbaiki sistem gitu ya. Ada lagi yang ini scamper. Scamper ini adalah pendekatan kreatif dalam merancang solusi berdasarkan solusi lainnya yang sudah ada. Kalau kita kenal ATM, apa ATM? Apa Rek? Amati tiru modifikasi. Nah, tuh. Itu yang ATM itu caranya dengan scamper ini. Ya. Substitusinya apa, kemudian combine-nya kalian mengcombine apa, mengadaptnya apa, kemudian memodifikasinya apa, put other use yang kalian ini apa gitu ya. Kemudian mengeliminasi yang sebelah mananya, kemudian mereverse-nya ya. Ternyata kalau dulu itu kan semua kan harus punya ini bisa transfer pakai e-commerce. Nah, kan ada orang yang nggak percaya seperti itu. Oh, ternyata
bisa pakai COD, cash on delivery, diantar baru nanti dibayar, kan seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang ini yang bisa dilakukan ya, yang bisa dilakukan. Tapi kalian harus minimal harus ini apa tahu pelanggannya siapa. Kalau nggak tahu pelanggannya ya no sense gitu ya. Oke, dari ATM ini ada yang di apa? Ada yang ditanyakan ya. Itu Uber menjadi Gojek. Kalau Uber itu kan yang di luar negeri kan ada Uber. Uber itu kan untuk mobil waktu itu. Nah, di Indonesia kan apa? Lebih banyak pakai sepeda motor ya, ternyata pakai Gojek. Ya, kan ada ojek-ojek itu, ojek pangkalan ojek itu. Tapi kan agak susah ya manggilnya, harus gimana? Dari Uber disubstitusi menjadi Gojek. Kemudian social commerce berarti dari media sosial dengan e-commerce dikombinasikan menjadi social commerce. Kemudian channel pembayaran misalkan dengan kartu kredit ya menjadi pakai Alfamart atau transfer bank ya kan bisa aja kan misalkan saya bayar dulu kalau beli-beli itu harus punya kartu kredit ya. Dan ada beberapa orang itu ternyata nggak mau bikin kartu kredit supaya apa? Supaya nggak utang gitu ya, misalkan. Nah sekarang bisa aja kita beli ya, kita beli tapi tidak menggunakan kartu kredit, menggunakan transfer dari bank, dari e-banking, dari mobile bankingnya, kan lebih mudah. Oh iya bisa. Jadi ini diadop dari pembayarannya dulunya menjadi kartu kredit menjadi transfer bank. Atau oh ada yang nggak punya e-banking atau mobile banking, dia bisa ke Alfamart. Oh bisa ke Alfamart itu diadop seperti itu. Kemudian dimodifikasi. Kalau Facebook sudah punya ini ya customer yang banyak gitu ya, dia sosial media, akhirnya di modifikasi untuk profesional pakai LinkedIn ya, LinkedIn ya. Dari situ kan bisa berteman dengan siapa aja, kemudian bisa ini ya biasanya untuk kerjaan-kerjaan tertentu ya LinkedIn itu. Mungkin nanti kalian apa mulai sekarang kalian bisa membuat profil kalian di LinkedIn ya, bisa membuat profil kalian. Mungkin kan dengan ikut project A, B, C, D, dengan menang A, B, C, D, oh profil LinkedIn-nya itu sudah bagus ya, sudah. Nanti ada perusahaan yang pengen gitu tinggal ditelepon, itu sudah ada enggak ada gitu ya. Sudah ada yang seperti itu. Jadi profil LinkedIn-nya diperbaiki gitu ya dengan mengerjakan beberapa project misalkan pernah mengerjakan proyek ini, pernah menang di kewirausahaan, pernah menang di startup A, pernah meng-create ini, punya startup ini. Nah, oke, ini bisa menjadi profil yang bagus, bisa dimasukkan di LinkedIn. Oke, ada pertanyaan dari sini? Nggak ada ya? Ada pertanyaan? Nah, nanti goalnya sampai minggu 16 apa? Minggu 16 sampai minggu 16 adalah link canvas-nya ini kalian itu sudah penuh gitu ya. Link canvas-nya sudah penuh dan kalian ada demo dari ini dari itu tadi bagian PSD yang kalian tunjukkan ke saya apa misalkan ini apa produknya yang kalian ini tadi apa gitu ya yang kalian demokan gitu. Jadi link canvas plus soft ini ya, soft apa? Satu apa namanya? Software ya, apa hasil dari running apa yang nanti bisa saya lihat gitu ya. Saya harapkan dari PSD itu tadi gitu. Ini detailnya dari link canvas ya. Jadi kalian harus tahu problemnya apa, tiga top problem, kemudian existing alternatif yang sekarang dilakukan apa, ini harus tahu ya. Solusinya apa, ya kalian bikin solusi, kemudian aktivitasnya, aktivitas yang terukur. Nah ini kalian tulis, kemudian kalian ini yang penting ini. Yang penting kalian isi itu di sini. Kalian punya unique value proposition itu di sini. Nah, ini
kemudian unfair and advance, kemudian customer segmennya siapa, target customernya siapa, kemudian caranya diadop nanti seperti apa, ini caranya mendeliver ke customer itu nanti seperti apa ya, sampai ke customernya seperti apa. Kemudian ini cost structure-nya ya, ini nanti diisi revenue-nya nanti apa ya, revenue-nya apa lifetime-nya apa. Ini sampai gross margin, nanti enggak usah sampai gross margin, lifetime-nya apa, nanti yang kalian bisa taruh di revenue itu seperti apa gitu. Nanti dari 16 minggu ini tuh harus penuh ya, harus penuh yang kalian iterasi. Tapi enggak langsung saya minta di 16 minggu, enggak. Tiap minggu Lean Canvas ini harus mulai terisi ya. Minggu 1 2 kalian harus punya problem ini tadi, problem, kemudian existing alternatif itu apa, sama solution itu apa, customer segmennya apa. Nah, setelah itu kan nanti kalian mikirkan kalian mau bikin apa. Kemarin kan kelas A sudah punya ide ya, tapi saya lihat masih ide sudah selesai. Mungkin ada pertanyaan dari kalian. Ya, silahkan. Untuk yang bagian tadi yang unique value yang kita miliki. Nah, cara kita menjelaskan di situ perbedaan yang kita miliki, tapi secara singkat dan jelas itu gimana ya Bu? Kadang kan perbedaannya sangat tipis gitu ya Bu, tapi itu yang membedakan. Kadang kita kesusahan buat menjelaskan di mana di bagian unique value gitu Bu. Terima kasih. Iya, nanti kalian ini cari pesaingnya ya, pesaingnya apa ya. Kamu buat tabel aja, paling mudah kan. Dari buat tabel, kemudian feature-nya seperti apa. Nah, feature mana yang berbeda kan itu ya. Mungkin dari situ kan bisa lebih detail ya. Gitu ya Mbak Fatima ya. Iya Bu. Berarti kita bandingkan gitu ya Bu, milik kita sama kompetitor yang lain. Ya, dengan kompetitor yang lain gitu ya. Kalau menurut saya caranya gimana yang paling mudah ya itu tadi kita bandingkan, kita buat tabel. Kita buat tabel kan lebih mudah kan orang paham kalau tabel. Ya, itu yang saya lakukan seperti itu. Jadi orang itu nggak perlu didetailkan, tuh sudah lihat satu slide itu langsung, oh ini yang saya inginkan ini, sudah. Oh iya, baik Bu. Terima kasih Bu. Ya, ini maaf ya, kuliahnya PSD, tapi saya masuki kewirausahaan. Ya, saya masuki ada sedikit kewirausahaan. Terus nanti kalian PSD-nya tetap gitu, PSD-nya tetap nanti tiap minggu itu kalian tetap PSD, tapi ada yang saya titipkan di perusahaan di kewirausahaan. Untuk apa gitu ya, cita-citanya Bu Ania itu ngapain sih gitu ya. Saya pengennya itu nanti kalian mungkin yang mau bikin startup, kalian yang mau cari jadi entrepreneurship itu sudah ada gitu, sudah ada modal gitu ya, sudah ada modal gitu. Oke ya. Ya, maaf ya kalau nanti tidak berkenan, tapi saya paksa. Jadi awalnya tidak ikhlas nggak apa-apa. Nanti suatu saat kamu akan tahu maksudnya Bu Ania itu, oh ke sini ya. Gitu. Ya, pertama memang tidak harus ikhlas ya, itu harus dipahami ya. Oke, yang lain? Saya Bu izin bertanya. Ya, silahkan. Nanti berarti tugasnya yang Lean Canvas itu harus berupa di Word atau di yang lain bisa? Soalnya soalnya ini menurut saya lebih baiknya mungkin di Miro sih Bu. Soalnya link Canvas-nya tetap di Miro, tapi kan tiap minggunya kan kalian harus misalkan itu tadi detailnya seperti apa kalian tulis di mana? Di Word kan? Bisa ditulis di Word kan? Ya, bisa ditulis di Word gitu.
atau PPT lah, PPT gitu ya. Lebih mudahnya PPT. Jadi yang goalnya dari link canvas itu tadi itu detailnya ada di PPT. Nanti PPT-nya satu aja, satu, tapi tiap tanggalnya itu minggu ini ngapain, minggu ini ngapain, itu didetailkan di PPT itu. Nggak usah banyak-banyak, 3-4 aja. Ya. Nah, saya tambahin lagi, itu yang goalnya link canvas, ya itu goalnya link canvas itu untuk project. Nah, apakah nanti hanya link canvas? Link canvas itu adalah project 1, 2, nanti outputnya adalah link canvas itu, ya design thinking saya masukkan ke link canvas, dan kalian nanti demo ke saya penyelesaiannya itu seperti apa, berupa program kan, itu. Oke, deal. Tidak hanya link canvas, enggak. Tidak ada link canvas, enggak. Sebisanya, ya, sebisa kalian. No problem, ya. Sebisa kalian. Ya. Jadi kan kalau tadi dari design thinking itu minimal ada prototipenya sedikit gitu ya. Ada prototipenya sedikit. Misalkan ada hardware-nya, nanti kalian nggak buat, no problem. Tapi kamu simulasikan yang software-nya itu yang kalian, misalkan bagian software-nya itu yang seperti apa, itu kalian demokan. Masuk ke PSD-nya. Oke, deal, ini deal tugas dulu. Deal project dulu. Oke, paham? Paham. Yang lain? Nanti jangan tanya Japri loh ya, sudah saya jelaskan di sini loh ya. Saya tanya Japri, sudah saya jelaskan di sini. Dan nanti setiap minggu ini harus konsul ya. Setiap minggunya saya konsul. Misalkan saya suruh ngerjakan, saya suruh ngerjakan, saya suruh ini apa hasilnya seperti apa, minimal kalian diskusi dengan saya. Misalkan kelompok 1, kelompok 2 dalam jam itu gitu ya. Oke. Izin bertanya, Bu. Ya. Untuk konsulnya itu setelah kelas atau sebelumnya? Sebelum waktu kelas. Ya. Nanti kan ada ini, ada apa? Ada modul ya yang harus kalian kerjakan. Modulnya dikerjakan mana? Dikerjakan sebelum praktikum. Ya, modulnya dikerjakan sebelum praktikum. Python-nya itu sudah kalian create sebelum praktikum. Misalkan modul 2. Nanti setelah ini saya kasih modul 2. Jelas. Ya, kalian sudah mencoba itu sudah kalian ketik codingnya itu di ini sebelum praktikum itu mulai. Waktu praktikum nanti saya tinggal ngimprove. Sisanya saya gunakan untuk apa? Untuk itu tadi, project itu tadi. Ya. Ya, di awal nanti saya jelaskan teorinya, terus saya kan sudah kalian itu kan jelas di running kan jelas keluar. Cuma artinya itu apa kan kalian belum mendapatkan. Mungkin ada yang sudah ngerti, ada yang belum. Nanti hasilnya running itu saya jelaskan gitu ya. Atau kalian jelaskan terus saya kasih improve. Biasanya seperti itu. Tidak masuk kelas itu misalkan modul 2. Kalau modul 1 kan sudah saya kasihkan ya, sudah kalian kerjakan. Modul 2 enggak jam pelajaran itu kalian ketik coding, enggak. Kalau saya enggak, itu adalah sebelumnya kalian harus ketik codingnya. Wow. Oke. Oke. Ya. Ada yang diselesaikan, ada yang ditanyakan, diselesaikan. Salah, ada yang tanyakan, ada yang mau tanya? Ya, sudah, silahkan. Ya, berarti nggak ada kayak kan tadi katanya diketik dulu ya. Nah, berarti itu nanti dibuat lapsem atau gimana? Iya. Nanti laporannya tetap 1 minggu setelah itu kalian harus laporan. Kalau kalian sudah pengennya itu kalian kerjakan, sudah kalian running, kalian bikin sudah kalau apa ini kalian bikin laporannya sementara no problem, nanti tinggal nambahi yang saya jelaskan improve itu udah selesai. Jadi nggak usah nunda-nunda untuk apa kerjaan gitu loh.
Backward, terima kasih. Ya, tetap 1 minggunya tetap laporan resmi, tetap pakai Word. Ya, di-upload di Google. Misalkan sebelum 1 minggu itu sudah kamu masukkan, nggak apa-apa, tapi nanti kan kamu improve ketika saya jelaskan pada hari itu gitu ya. Penjelasannya. Permisi Bu, saya izin bertanya. Ya, silahkan Mbak Elsa. Untuk problemnya tadi itu apakah harus berkaitan dengan matkul PSD ini ya Bu? Kalau bisa. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, nanti kita diskusi gitu ya. Kalau bisa saya seperti itu ya, yang berkaitan. Ini itu sebenarnya saya itu goalnya apa sih, Rek? Gitu ya. Saya goalnya adalah saya pengen meng-create teaching factory gitu ya. Teaching factory itu problemnya dari industri itu di-create di mata kuliah gitu. Diselesaikan mahasiswa di mata kuliah itu adalah teaching factory. Ya, kita nggak punya gitu, makanya saya meng-create ini gitu. Saya kasih problem. Nah, problemnya kalau dari industri saya sudah ada yang ngerjakan. Tapi bukan dari industri, tapi dari kalian saya suruh cari customer itu tadi. Goal saya lagi apa? Nanti kalian saya tantang. Kalau ada startup, kalian harus maju. Ayo, maju itu, ikut lomba. Ya. Setelah itu mesti ada pembukaan atau itu ada inkubasi bisnis, kalian ikut. Dia kan sudah tak kasih ini dulu kan, BMC dulu. Ya, supaya PD-nya itu tinggi gitu loh. Ya, oke ya. Mungkin dosen lain enggak ada yang gini ya. Maaf ya, Rek ya. Saya pengen mahasiswa Telkom itu terkenal gitu ya. Kita bisa berinovasi walaupun lagi pandemi ya. Kalau enggak lagi pandemi saya lebih ini lagi, saya bisa ini. Makanya kan ini bisa kalian artikan dua, satu pressure, satu sebagai kesenangan. Ambil aja yang positifnya, kesenangan. Sudah, passion. Coba cari passion kalian di mana. Jangan kalian buat di pikiran kalian ini adalah beban. Ya nanti jadi beban beneran gitu ya. Buat aja ini passion. Bu Ania itu mencari passion kalian tuh di mana gitu ya. Siapa tahu nanti terakhir, oh ternyata saya itu saya nanti ternyata jadi entrepreneurship. Kan enggak tahu. Kalian bisa membuat lapangan kerjaan buat orang lain. Kan nggak tahu, mungkin dari sini gitu ya. Saya ingat dulu itu, saya tuh mesti ide saya tuh dari bercanda gitu. Saya dulu ingat tugas kuliah saya ada mensubmit di PKM. Ada yang mensubmit di PKM, lolos pendanaan, lolos PIMNAS, menang di PIMNAS. Kan lumayan dari tugas kuliah. Nggak lumayan lagi gitu loh. Oke. Ya. Nggak apa-apa kalian nyebut nama saya Bu Ani, ikut tugas saya, nggak apa-apa, sehari sebutin saya 100 kali loh, saya sudah ikhlas. Ya, saya sudah ikhlas kok. Saya itu sudah jadi dosen misalkan paling banyak tugasnya itu sudah saya tahu, misalkan apa itu saya sudah melekatkan dari itu. Jadi kalau saya tidak ngasih tugas itu berarti saya lagi kilaf gitu ya. Makanya ini tugasnya saya create di awal gitu. Oke. Ada lagi yang tanya? Permisi Bu, izin. Ya, silakan. Siapa? Ini saya Hafid dari kelas D4TA Bu. Nah, ini kan ya Bu. Izinnya kan diambil dari problem. Nah, untuk yang proyek Ibu arahkan ini kayak lebih baik kita tuh cari problem berdasarkan kita sebagai mahasiswa atau kita perlu survei ke masyarakat secara umum. Survei masyarakat secara umum saya nggak pengen kalian tuh mengira-ngira. Wala tak kira nggak boleh. Wala tak kira ayat ta'awur tuh nggak boleh. Loh, ini nggak boleh. Wala tak kira ayat ta'awur tuh nggak boleh.
Kan saya kasih waktu seminggu, kalian harus mencari problem itu. Nanti misalkan di tengah jalan problem saya berubah, boleh, tapi dari mana berubahnya itu enggak boleh sekonyong-konyong, enggak, tapi ada stepnya. Saya ternyata ini berhentiin, itu boleh, tapi saya lihat effortnya gitu. Oke. Oh, baik. Tadi nggak harus permasalahan dari segi mahasiswa ya? Boleh juga sih kalau itu memang mahasiswa diperlukan gitu. Mahasiswa butuh nggak apa-apa gitu. Tapi bukan kalian, ide kalian yang kira-kira kalian nggak boleh loh ya. Tapi benar-benar butuh gitu. Boleh. Ini bukan wala tak kira, kayak gini contohnya. Dosen itu misalkan penelitian gitu ya. Kan based on paper ini. Ternyata ketika saya create di masyarakat nggak butuh itu. Paham maksud saya? Iya, paham paham. Ya? Ya, gitu. Jadi memang harus ada ini. Contohnya kemarin ya. Saya cerita, kebetulan saya kan Bu RT ya. Bu RT itu ini SPBE ya, mungkin elektronik itu kita ngomong revolusi 4.0, bener enggak? Revolusi industri 4.0, bener enggak? Tempatnya di Surabaya, dekat dengan ITS, bener enggak? Institut Teknologi 10 November, dekat dengan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, benar? Coba tanyaan itu, ya, di kelurahan itu, kayak Google Form iso enggak? Gak iso. Perangkat desanya itu ada yang nggak bisa menggunakan Google Form. Ngomong revolusi 4.0, ayo. Ayo enggak. Problem loh itu. Saya kemarin itu, Bu Mante, itu apa, ibu-ibu apa yang jentik itu, jentik-jentik. Harus diunggah Google Form. Saya cepat, oke, copy paste, tak isi, bla bla bla. Minggu besoknya langsung ditutup. Karena apa? Semua kader yang lain itu menolak karena nggak bisa menggunakan itu. Buyar kan 4.0, mau apa 4.0? Kenyataan loh, Rek, itu, Rek. Ayo. Ide ini kan kalian bisa yang ke BEM, yang itu ke desa. Membina desa untuk apa yang elektronik atau apa UMKM. Kan lebih banyak ide. Kalian kan lebih banyak ide daripada saya. Otak saya itu isinya itu pelatihan sertifikasi, kominfo, itu sudah banyak. Nah, mungkin kalian kan punya ide dengan ini, kalian mungkin kan tertrigger untuk hal yang lain gitu ya. Kan saya pengennya kan mata kuliah saya ini bisa terdeliver ke problem gitu ya, bisa menyelesaikan problem. Oke, gitu ya Mas David. Tadi siapa lagi yang mau tanya? Iya, Bu. Sudah paham ya? Iya, paham, Bu. Ya, siapa tadi yang mau tanya? Mbak Elsa. Saya. Ya. Untuk kelompoknya ini milih sendiri apa dari Bu Hania, Bu? Kalau saya sebagai dosen tidak pernah memilihkan mahasiswa. Saya sudah cerita di kelas B atau kelas A ini. Sampai ada mahasiswa itu yang dikopiok. Mahasiswa itu anaknya itu pintar gitu ya, anaknya pintar, AI-nya pintar gitu ya, AI-nya pintar, AI-nya pintar. Nah, begitu AI-nya pintar, ini masuk ke kelompok mana? Mau kelompok ini? Jangan, itu kelompok ini sudah ada yang pintar-pintar. Ya. Akhirnya diapakan? diputer pakai apa? Di aplikasi di internet itu loh. Nah, ini masuk ke kelompok mana? Sampai segitu itu ada. Bayangin. Nah, kalau saya terserah kalian. Yang menurut kalian adil dalam satu kelas itu gimana? Wis, dah, silahkan di-create. Demokratis kan saya. Ada lagi yang lain. Ada yang lain. Bu, izin bertanya. Ya. Tadi kan katanya Bu Hania, alatnya bila tidak memungkinkan untuk direalisasikan, tidak apa-apa untuk tidak direalisasikan ya, Bu? Ya, hardware ya. Tanda kutip hardware-nya. Ya, oke. Terus? Nah, kalau begitu untuk prototipe-nya itu bentuknya bagaimana ya, Bu? Ya, nanti software-nya aja kan yang di-running kan bagian dari PSD-nya ini. Misalkan ya, saya kasih ide ya. Saya akan ngerjakan yang dinas PUPR tadi ya untuk survei kerusakan jalan. Saya
Hardware-nya apa? Saya pakai Jetson Nano. Ada beberapa sensor yang saya masukkan ke Jetson Nano. Tapi ada AI-nya di situ. Sebelum masuk ke Jetson Nano, AI-nya kan saya kerjakan dulu. Benar enggak, Mbak Arin? Iya, betul. Nah, AI-nya itu. Berarti itu yang masuk ke PSD-nya kan AI-nya itu. Ya, saya Jetson Nano-nya enggak gitu. Kalau itu Jetson Nano-nya itu nanti setelah dari saya ketemu model yang paling optimum, nanti saya masukkan ke Jetson Nano atau ke Respi, saya masukkan ke situ. Baru nanti saya gunakan untuk ini. Itu nanti pengujian lain lagi ya, ada pengujiannya lagi gitu. Validasinya ada lagi gitu. Saya enggak sampai situ, tapi yang software itu tadi yang ini yang akan kalian demokan ke saya gitu. Bagian dari problem solving itu. Tapi itu harus kalian detail jelaskan di saya di tiap minggunya nanti seperti apa. Oke, clear? Iya, baik, Bu. Ada lagi. Silakan bertanya sebanyak-banyaknya. Jangan tanya Japri. Soalnya kalau tanya Japri itu nanti saya kadang tidak terjawab. WA saya banyak, terus nanti iki dijawab opo. Saya masih ini nanti ada ding lagi, saya buka yang lain. Nggak kejawab ya. Jadi saya mohon maaf kalau ada yang tidak kejawab. Kalau sebisanya itu bukan masalah pribadi, silahkan di chat grup aja, gitu ya. PJ-nya juga di chat grup aja, lebih mudah saya. Saya ngetrisnya lebih mudah. Terus nama grupnya tolong diganti ya. PSD, misalkan PSDA 2022, gitu aja. Nanti kalau searching saya lebih mudah, PSDA 2022. Karena PSD saya itu punya grup yang lama itu masih ada. Itu nanti saya takutnya salah masuk. Ya, PSD 22. PSDB 22 gitu ya. PSDA berarti kelas A ya, PSDB kelas 2022. Itu sudah cukup bagi saya. Nanti yang PJJ juga PJJ ada. Oke, ada pertanyaan lagi? Saya ingatkan untuk yang tiap minggunya laporan resminya tetap ya. Laporan resminya yang dikerjakan tetap ya. Saya bisa bertanya. Ya, silahkan. Kan tadi katanya itu harus ini kan survei dulu mungkin ke masyarakat atau ke mahasiswa gitu. Itu apakah buktinya juga harus diupload di Google Drive atau disimpan hanya untuk kita sendiri? Ya nanti kalian waktu diskusi dengan saya kan saya lihat. Ya enggak? Ya. Kan saya lihat. Nah, terus kadang kan kadang kemarin ada yang tanya, ini penulisannya gimana gitu ya. Gini loh, Rek, nggak usah ditanya gitu. Buat seseorang itu menjadi sangat paham. Wes itu. Kayak mau nggak buku lah, nggak novel. Ya, gimana cara kalian menceritakan kalian ini? Ya itu minimal to the point lah. Misalkan datanya banyak gitu ya, kalian sajikan grafik atau apa gitu ya. Misalkan kalian mewawancara ada 10. Nah, kalian bikin tabel atau apa supaya itu kalian tahu poinnya ini loh, semua ternyata poinnya ini gitu. Ya, itu kan saya serahkan ke kalian supaya orang lain tuh ngerti. Saya tuh lebih cepat ngerti, oh saya ngasih nilainya bagus gitu. Kalau saya ini kelompok ini tuh ngapain nggak kelihatan ya, saya kasih nilai ya nggak tinggi gitu ya. Oke, ada lagi. Kalau yang praktikum untuk per minggunya kan lebih mudah kan? Tuh. Ada lagi. Iya Bu, izin bertanya lagi Bu. Iya. Untuk yang bagian customer persona atau yang kita wawancara dengan orang lain, itu orangnya harus berbeda-beda atau gimana ya Bu? Kalau misalkan sasarannya kita orang yang disabilitas penyandang tuli gitu misalkan ya Bu. Nah, sedangkan yang kita kenal hanya satu orang gitu Bu. Itu bagaimana ya Bu? Apa bisa harus bisa lebih dari satu gitu ya. Jangan satu aja gitu ya. Ya.
1 aja, 2 lah, 2. Nanti kan saya suruh test case juga berapa setelah kamu ada ide prototipe itu, misalkan itu dicoba di yang lain butuh lagi enggak gitu. Ternyata nggak butuh gitu ya. Takutnya itu gitu. Soalnya kan lebih, kecuali yang problem saya tadi ya, dinas itu melakukan survei setiap tahun. Kan semua dinas berarti kan sama. Hampir sama. Saya mempunyai berapa sampling, 3-4 dinas sampling sama gitu. Karena itu dilakukan secara reguler gitu ya. Kalau tadi misalkan yang penyandang disabilitas itu tadi dia dilakukan dengan reguler, harus melakukan kayak gitu, mungkin bisa saja 1-2 orang sudah oke ya. Tapi kalau berdasarkan case pribadi beda lagi ya. Kalau tadi kan reguleri, terus ada reguler dari PU pusat gitu ya, yang harus memenuhi standar ini kan sama. Gitu. Oke, paham ya? Ya. Alhamdulillah banyak yang tanya, berarti banyak yang mikir kan? Ada lagi? Ada lagi? Ada enggak? Nah, ini harus kalian pikirkan ya, design thinkingnya harus kalian pikirkan, ininya harus kalian pikirkan. Ada lagi enggak? Jadi nanti misalkan ya, kita mengerjakan di kuliah itu besok minggu kedua saya masuk, kemudian kita langsung materi yang modul 2 gitu ya. Kalian kan sudah ngetik gitu ya. Kalian sudah ketik, habis ini saya kirimkan filenya. Kalian sudah ketik, kemudian saya nanti ini menjelaskan materinya, kemudian improve dari hasilnya. Hasilnya biasanya mahasiswa tolong nomor sekian open mic, open cam untuk menjelaskan part yang ini. Setelah saya jelaskan secara teorinya, kalian menjelaskan, nanti saya bagi beberapa orang, saya panggil. Setelah itu ada pertanyaan lagi enggak ada. Oke. Nah, nanti kita pindah ke room. Jadi nanti konsultasi per room gitu ya. Konsultasi per room yaitu tadi yang untuk mengisi link kanvas itu tadi yang tiap minggunya. Nanti link roomnya silahkan di-chat masing-masing gitu. Ya, caranya seperti itu ya. Kalau di etol kan susah ya. Jadi nanti di etol biarkan tetap, nanti kita masuk di link ini, link Gimit gitu ya. Kalian bikin kelompok pertama mau seperti apa, mau urut atau apa, silahkan nulis di chat ya. Nanti link masuk satu-satu. Konsultasi ya. Jangan dianggap itu judgement, enggak, itu adalah diskusi, improve kalian gitu. Jadi supaya kalian tuh enggak takut gitu. Nanti takut dulu ketemu nanti mari, enggak gitu. Kalau kalian enggak ngerjain saya marahi, tapi kalau kalian yang dikerjain apa, saya bisa ngimprove apa gitu ya. Sama-sama ya. Kalau ada kesulitan tulis problemnya kalian apa. Ya. Jadi gini, jangan overthinking kalian dulu, enggak, tapi kalian lakukan. Enggak dapat kenapa? Ya, misalkan harus dilakuin dulu, salah looping lagi nggak apa-apa. Lebih baik salah daripada diem. Nanti kan kemungkinan diem kan salah atau benar, tapi kan nggak ada kepastian. Ya, kalau salah kan sudah pasti kan salah, berarti benernya kan harus tahu kan, gitu. Kalau tetap mikir ini bener apa salah ya, ini bener salah, kan nggak kamu lakuin, bener nggak? Nggak dapat improve kan? Nah itulah. Biasanya mahasiswa kan berada di zona itu tadi, yang kedua tadi ya. Dipikirin aja ya. TA dipikirin gitu, tapi nggak tahu ngoding, nggak tahu apa, kan nggak tahu ya. Coba dipikirin angel itu, iya nggak angel ya, imajiner, nggak direal kan. Oke, ada lagi? Ada lagi? Sepertinya cukup ya. Kelas A materinya bisa tanya kelas B ya nanti. Bener ya, kelas A ya yang belum kemarin. Ya, kelas A. Kelas A materinya perlu dijelaskan apa enggak? Apa tanya kelas B? Saya tanya. Minggu 1, 2, 3 gimana? Iku Mbak Elsa sih ya apa rek cepetan dijawab dinteni Bu Hania lho. Ayo Mbak Elsa ya apa?
diterangkan atau tanya kelas A? Ya Bu, dari kelas A perlu dijelaskan. Oh, dari kelas A perlu dijelaskan. Oke. Iku mau anu cecetan karo koncone. Gak usah ono sing separuh. Iya, gak apa-apa diterangno. Ojo suwen. Wis tak terangno sedilut kok. Aku yo ngerti. Hari Sabtu saya juga harus masuk ke room yang lain. Sebentar ya. Tak bukakan. Mau beli aja tanpa HP. Sebentar. Oke, saya share screen. Mungkin ini 10 menit aja. Ya. Ini HP-nya. Oke, sudah terlihat ya. Ya, ini kemarin saya menerangkan di mahasiswa PJJ. Mahasiswa PJJ Poltek Bank yang kebetulan kan belum kenal saya. Mungkin kalian kan sudah kenal saya. Tahu saya tapi nggak pernah kenal ya. Saya ini nama saya Hania, saya biasa dipanggil Bu Hani gitu. Terus minat saya di AI ya, Artificial Intelligence. Ya, saya minatnya di AI, di Artificial Intelligence untuk beberapa perangkat yang menggunakan Edge ya, yang menggunakan Edge ke Raspi, ke Jupiter, bukan Jupiter, ke Jajan Nano ya, Jajan Nano atau Raspi. Mungkin kalian kalau nggak daring saya masukkan ke situ ya. Kemudian bisa menggunakan bahasa pemrograman, bisa menggunakan apa? Jupyter Notebook atau Google Colab. Kalau Jupyter Notebook ini tidak saya sarankan karena ada beberapa install itu lebih susah environment-nya dibandingkan dengan Google Colab. Google Colab langsung connect. Tapi kelebihannya kekurangannya Google Colab dia harus connect internet. Kalau Jupyter Notebook dia offline ya. Kalau Google Colab enggak. Dia harus ada connect dengan internet. Jadi artinya paket data kalian harus siap di sini. Ya. Kenapa saya juga menggunakan Google Colab? Salah satunya dia punya GPU. Ya. GPU itu digunakan ketika kita meng-create biasanya untuk data yang besar ya, data yang besar untuk image ya, image untuk ribuan dataset gitu ya. Itu butuh Colab ya. Tapi kekurangannya dia terbatas oleh waktu. Dulu 1 hari, sekarang 12 jam ya. Habis itu dia tertutup, jadi kalian harus running lagi. Terus kalau menggunakan Google Colab ini sering-sering diaktifkan ya laptopnya. Karena apa? Kalau berhenti gitu ya, terus jaringannya itu tadi putus, itu yang di running tadi akan ketutup. Maka nanti kalau di running lagi, loh tadi bisa sekarang nggak bisa lah, itu berarti kan kamu mungkin harus butuh di running dari awal lagi. Karena mungkin fungsinya di awal tadi harus terkonek lagi ya, karena tadi sudah menutup gitu ya. Kemudian mata kuliah saya tidak bisa menggunakan HP, harus laptop atau PC dan terhubung dengan internet terkait dengan penggunaan Google Colab tadi ya. Saya usahakan, misalkan ada case kalian ada tugas dari kampus online tidak bisa ini, ya WA aja ke saya. Ya, saya lebih baik diberitahu daripada kalian menghilang tanpa kabar. Ya. Kemudian tenang aja, saya dosennya saya demokratis ya, saya juga senang berkegiatan, tapi yang memberi manfaat ya. Misalkan tugasnya kampus apa saya lebih open gitu ya. Terus mahasiswa yang ikut MBKM itu kebanyakan adalah menggunakan AI. Bimbingan saya itu sudah 4 ya ikut MBKM AI. Jadi kalau ini manfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian nanti ketika ini tugas itu wajib open mic dan open cam. Ya, mulai sekarang yang mic-nya nggak bisa, minta tolong diperbaiki ya. Kemudian ini grup WA sudah, ini yang saya jelaskan tadi studi case sama ini dan lain-lain tadi ini sudah saya jelaskan. Ini materinya ya. Ini materinya ya. Kalau secara umum nanti PSD itu menggunakan AI nanti ada 3 kategori ya. Kita olah datanya numerik ya. Kemudian data suara dan data image ya.
Kalau numerik nanti itu lebih mudah. Ada beberapa metode yang akan saya jelaskan. Kemudian suara ini nanti kita ubah preprocessingnya seperti apa, pakai MFCC atau pakai mail function. Kemudian berapa channel yang kita gunakan. Nah, ini kita pelajari di sini di suara ini dan image ya. Ini sebagai dasarnya aja. Nanti ada mata kuliah lagi yang aplikasi pengolahan sinyal digital APSD ya. Kemudian ini studi kasusnya tadi sudah saya jelaskan, saya enggak ini. Ini minggunya ada 16 minggu ya. Yang pertama itu pendahuluan Python, kemarin sudah saya kasihkan modulnya. Saya yakin kalian sudah belajar Java, C++, itu buka Python yang saya kasih modul pertama, saya yakin nggak ada kendala. Kemudian laporannya ada analisisnya, ada setidaknya itu kalau kamu jelaskan analisisnya apa, misalkan running dari ini kenapa nggak bisa, itu kamu ada penjelasan. Kalau bisa itu kamu juga kasih penjelasan sehingga orang yang baca itu ngerti gitu ya. Kemudian nanti modul yang kedua ini operasi sinyal ini penjumlahan perkalian. Nah, kenapa saya kasihkan, karena yang sebelumnya kalian kan pakai sinyal sistem pakai MATLAB, bener enggak? Ya, nanti untuk yang Python ini ada sedikit perbedaan gitu ya. Kemudian scaling macam-macam. Nah, nanti ini kita belajar di operasi sinyal. Kemudian sinyal diskrit. Nah, sinyal diskrit ini berasal dari sinyal analog ya. Kalian sudah tahu sinyal analog. Suatu sinyal mesti parameternya dia punya amplitudo, dia punya frekuensi, dia punya fase, tiga parameter ini. Nah, amplitudo, frekuensi, fase ketika berada di analog dan berada di diskrit itu dia akan berbeda, benar enggak? Nah, ketika di diskrit nanti ketika sinyal analog dirubah menjadi diskrit itu kita perlu frekuensi sampling ya, untuk menghindari aliasing. Berarti kita perlu apa? Frekuensi maksimumnya. Kenapa kita ini saya berikan ya, ini pengubahan ke sinyal diskritnya, kuantisasinya, ini saya berikan jenis kuantisasinya sampai error kuantisasi. Ini apa? Karena sinyal itu yang kita kirimkan ke kanal itu harus dalam bentuk bit. Bit itu adalah bilangan biner. Jadi yang sinyal analog itu harus dirubah ke bit. Jadi ini adalah cita-citanya seperti itu. Kemudian nanti ada pengolahan sinyal audio. Jadi pengolahan sinyal audio yang digunakan untuk preprocessingnya audio nanti saya jelaskan. Ya, berarti di situ dari WAV itu ketemu apa? Oh, time domain, frekuensi domain. Kemudian kita rubah ke kita olah ke MFCC-nya, misalkan dalam bentuk numerik, berarti kita rubah ke MFCC. MFCC-nya nanti berapa kanal. Nah, itu kita belajar di sinyal audio ini. Ya, kemudian nanti image ini ada kita menggunakan RGB atau grayscale. Kalau RGB itu 3 channel, grayscale itu 1 channel. Ya, ketika mengolah 3 channel sama 1 channel ini berbeda. Kemudian nanti ada penskalaan, kemudian ada rotasi. Nah, ini gunanya untuk preprocessing ketika image itu mau digunakan ke AI biasanya ya. Ini harus tahu ya. Kemudian ini ke-8 presentasi project. Project ini presentasi dari apa? Lean Canvas tadi. Lean Canvas kalian yang satu kota itu bisa kalian selesaikan di mana? Nah, ini harus kalian selesaikan di sini. Ini harus ada reportnya di sini. Ya, tadi kan ini minggu 1, 2, 3. Ini kalian tetap diskusi dengan saya setiap minggunya, nanti sampai ke presentasi project. Di minggu 8 kalian sudah bisa apa? Oh, ternyata saya bisa lean canvas-nya sampai ke demo misalkan software-nya tadi. Nah, itu bisa enggak? Oh, ternyata saya hanya lean canvas saja. Demonya bisa atau enggak itu menjadi poin kalian gitu ya. Ya. Tapi nanti saya harapkan di sini sudah mulai tercreate ya. Sampai presentasi project yang akhir ini lean canvas itu kalian sudah oke, sampai ke ini sudah oke juga yang softwarenya. Itu kemarin ada mahasiswa ITB bikin untuk kecantikan ya. Sekarang kan marak ya
biasanya yang perempuan. Kosmetik online, bener enggak? Nah, kosmetik online itu, nah kalau yang sekarang ada itu kan enggak cuma jenisnya untuk jenis wajah normal, berminyak, kering, berminyak, jerawat, apa-apa. Nah, itu cara menentukannya gimana kan? Kalian yang ini customer-nya aja kan. Nah, itu divalidasi sama apa? Pakai image processing. Nah, image processing nanti itu digunakan untuk ini. Oh, ini wajahnya berminyak dari fotonya. Oh, ini wajahnya berminyak. Oh, ini wajahnya dia normal. Oh, ini wajahnya adalah berminyak dan berjerawat. Ini wajahnya kering tapi dia berjerawat gitu. Nah, itu menentukan nanti jenis produk yang akan dibeli ke customer. Itu anak ITB itu bikin itu. Oke. Setelah proyek yang pertama nanti bikin filter ya. Filternya analog, digital, kemudian kita mendesain filter rekursif, kemudian LTI ya. Linear time invariant dari sinyal. Nah, ini mungkin ada beberapa modul yang saya sip ya, tapi saya belum ini. Saya Sabtu Minggu ini saya harus mengerjakan tiga target ya, 3 target dari kampus, dan kemarin saya agak tepar, jadi mungkin Senin ya saya kasih modul ya. Mungkin ini sama saya gabung aja ini. 2 ini saya gabung. Ya, nanti supaya AI-nya lebih banyak gitu. Itu cita-cita saya sih. Ya, supaya nanti ini project ini kalian sudah bisa running gitu. Itu penjelasan dari saya. Ini aplikasi DSP menggunakan AI. Ini ada beberapa metode AI yang saya jelaskan nanti ini. Ini mungkin lebih dari mungkin 4 minggu ya, mungkin 4 minggu. Oke, ada pertanyaan dari materi yang akan digunakan untuk kuliah? Izin bertanya, Bu. Iya. Yang cover buat laporan itu yang cover hijau atau yang cover logo pen? Cover logo pen aja, kan kita online ya. Nanti kalau offline nanti yang cover hijau. Ya, gitu ya. Terus kamu nggak tanya, diketik apa ditulis? Mungkin diketik ya, karena pakai logo. Oh, kamu kalau kenapa harus suruh nulis? Kalau Bu Ani ya wis tak diketik aja. Ya wis. Jadi nanti kalau misalkan diketik kan kamu bisa kopas ya. Lek kopas itu ya rodok modifikasian. Ya ATM tadi loh, udah tak kasih ATM tadi loh. Ya ATM. Tapi kamu ingat ya masing-masing anak tadi kan harus upload ya. Itu yang setiap minggunya itu IPYNB-nya harus diupload ya, setiap mahasiswa. IPYNB-nya harus diupload dan Word, laporan resmi. Ya, IPYNB-nya harus diupload dan Word gitu ya. Kenapa? Berarti kalau enggak kamu kopas, nanti saya cocokkan sama IPYNB-mu beda loh ya. IPYNB-nya kan beda kan? Hati-hati kalau kopas, wis tak elingno loh ya. Enggak usah aku nyontoh terus enggak IPYNB-mu langsung enggak mau modifikasi. Yes ya, ya. Silahkan. Nanti pengumpulannya itu dibuat folder per anak atau folder per minggu, di dalamnya folder per mahasiswa. Tadi kan saya ini ya. Oke, sebentar. Ini ya. Gidreh mata kuliah itu kan tadi sudah ya, kalian sudah bikin. Kemudian minggu pertama ya di dalamnya ada folder mahasiswa dengan penamaan 2 NRP terakhir underscore nama. Ini yang dikumpulkan apa? Kode Python, .ipynb dan Word ya. Kemudian di dalam folder itu ada tugas folder kelompok Word. Ya. Word-nya itu nanti di minggu pertama, kedua, ketiga nggak boleh tetap aja, ya. Ya. Terus tadi sama Miro-nya tadi, ya. Kayaknya sudah ada yang pernah pakai Miro deh. Oke. Terima kasih.
Ya, jelas? Oh iya Bu, izin bertanya lagi. Ya. Minggu selanjutnya itu udah bahas modul pertama atau modul 2? Modul 2. Modul pertama nanti saya tanya, misalkan ada yang ditanyakan boleh gitu ya. Kalau nggak ada ya sudah, nanti saya langsung modul 2. Modul pertama itu kan nyoba di ini di collab kan kemarin, terus kemudian matrik kan, matrik list itu aja. Ya menurut saya masih sederhana. Ya. Berarti nanti modul 2-nya akan segera dikirim ya? Ya, insya Allah minggu ya. Kalau minggu saya belum kirim, nanti jangan lupa tanya di grup aja ya, lebih mudah ya. Siap Bu, terima kasih. Saya takutnya itu kelewat kalau tidak di grup. Kalau di grup kan saya tak tahu ini grup apa gitu ya. Kecuali pengen japri, Bu saya pengen ini japri Bu, nggak apa-apa ya. Saya mau konsul japri, saya putus sama pacar saya, boleh. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Ya, untuk file IPYNB-nya ini ada ketentuan nama khusus juga enggak? Ya kasih nama itu tadi, nomor NRP aja ya kan lebih mudah ya. Misalkan minggu 2 underscore judulnya apa underscore ini. Tapi kan masuk ke foldermu kan Mas? Ya. Kan masuk ke foldernya masing-masing mahasiswa ya. Ya berarti untuk folder IPYNB-nya ini cukup satu aja atau nanti buat lagi? Ya kan setiap minggu berbeda. Oh, ya udah. Iya, bener enggak? Setiap minggu kan berbeda. Saya kasih materinya berbeda. Kan laporan resminya berbeda-beda. Bener enggak? Iya. Ya, oke. Baik, Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan Mbak Elsa. Untuk minggu depan itu mengumpulkan lab tes 1 sama lab sem 2 ya, Bu? Baik, Bu. Oke. Kan langsung di Google Drive. Nanti selesai praktikum, misalkan kamu langsung modifikasi, kamu jadikan laporan resmi, ya boleh. Itu kan poinmu kan. Sudah langsung selesai praktikum itu langsung bikin laporan resmi, selesai. Itu ya. Langsung di Google Drive itu. Kan ada tanggalnya. Saya kan melihat dari tanggalnya. Siapa yang ngerjain duluan. Ya enggak? Jejak digital tidak bisa bohong kalau itu. Oke, ada lagi? Ada lagi? Sudah cukup? Cukup ya. Saya berdoa semoga nanti itu kalau pas ada inkubasi, pra-inkubasi gitu, ada yang masuk dari 2 kelas ini, minimal ada yang masuk ya. Oke. Amin. Ya, terima kasih semuanya. Tetap semangat ya. Boleh kamu sebut nama saya setiap ini. Kalau nggak suka, boleh kamu sebut. Ketika ada kesulitan kamu sebut, bolehlah. Sudah saya ikhlaskan ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih sudah bergabung, sudah meluangkan waktu. Ya, saya akhiri pertemuan hari ini. Semoga yang kita lakukan itu bisa bermanfaat ya, nanti ada yang bisa jadi juara, ada yang bisa masuk inkubasi, bisa ada yang ini gitu ya. Itu cita-cita saya juga berdoa itu, saya doakan kok tetap aja ya. Walaupun mungkin ini Bu Hania ngajar PSD dikasih A, B, C, D, tujuan saya satu, saya ingin memberikan yang terbaik untuk mahasiswa PENS gitu ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri kuliah hari ini. Saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang tidak berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.